أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة اتقوا الله تبارك وتعالى قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sungguh merupakan kisah yang ajibah yang terjadi pada Amul Huzn atau tahun duka cita, tahun di mana istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui, istri dan paman beliau adalah penopang utama perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh duka mendalam yang dirasakan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Beliau juga butuh makan, butuh istri dan keluarga. Beliau juga bisa sedih dan juga bisa gembira. Cuman bedanya dengan kita, beliau baginda Nabi adalah maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, dan ucapan dari lisan beliau adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang mana kisah dimulai suatu malam ketika beliau berada di sekitar Hijr Ismail, atau dalam riwayat lain beliau berada di rumah Ummu Hani. Bagi beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi dua malaikat sambil membawa air Zam-Zam, lalu membedah dada beliau, mengeluarkan kesedihan, kesusahan yang dirasakan, dan mengupgrade beliau dengan kesempurnaan iman dan hikmah guna persiapan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dengan jasad dan ruh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satu makhluk pun di alam raya ini yang mampu bertemu langsung dengan Sang Khalik, baik itu para nabi, para rasul ataupun para malaikat. Kemudian kisah dilanjutkan dengan beliau menaiki buraq, yang mana tidak boleh menaikinya kecuali nabi atau rasul, dan mempunyai kecepatan tak terbayangkan melebihi hipersonik sekalipun, menuju Baitul Maqdis, Bethlehem, Palestina. Dalam perjalanan ini diperlihatkan kepada beliau kondisi para nabi dan rasul dalam kuburan mereka alaihimussalatu wassalam. Dan dari Masjidil Aqsa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju langit pertama dan disambut Nabi Yuna Adam alaihi salatu wassalam.
Pada langit kedua disambut Nabi Yuna Yahya dan Nabi Yuna Isa alaihi wassalatu wassalam. Pada langit ketiga disambut Nabi Yuna Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada langit keempat disambut Nabi Yuna Idris alaihi salatu wassalam. Pada langit kelima disambut Nabi Yuna Harun alaihi salatu wassalam. Dan pada langit keenam disambut Nabi Yuna Musa alaihi salatu wassalam. Hingga sampai langit ketujuh dan disambut Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan terus ke atas hingga Arsyur Rahman. Kemudian mendapat perintah solat 50 kali, yang dikurangi dan dikurangi hingga menjadi 5 kali dalam sehari. Kemudian perjalanan dilanjutkan melihat surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, lalu melihat neraka dengan segala bentuk dan jenis siksaannya. Kemudian turun ke Masjidil Aqsa guna mengimami solat semua para nabi dan rasul. Yang setelahnya beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Masjidil Haram Makkatul Mukarramah dengan kondisi ranjang tempat tidur beliau sebelumnya masih terasa hangat. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, beberapa hikmah yang terkandung dalam kejadian Isra dan Mi'raj antara lain: pertama, Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak atas segala sesuatu, yang mana bila Allah berkehendak tidak akan terhalangi oleh waktu, jarak, tempat atau apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang oleh karenanya jangan sampai kita putus harapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hikmah yang kedua, beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia sebagaimana kita, juga bisa merasakan sakit, sedih, marah, lapar dan lain sebagainya yang merupakan ciri dari seorang manusia. Akan tetapi beliau merupakan basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia biasa, manusia super, manusia paling sempurna yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala, melebihi semua makhluk yang ada di alam raya ini. Yang oleh karenanya selalu cintai beliau dan andalkan beliau di hadapan Allah agar semua apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala bi barakati habibinal Mustafa. Hikmah yang ketiga, bisa saja andai kata Allah memperjalankan beliau baginda Nabi dari Masjidil Haram langsung ke atas tanpa transit dulu di Masjidil Aqsa. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan masalah tauhid antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Patut dipertanyakan keimanan kita bila tidak mencintai Masjidil Aqsa. Kita sebagai orang yang mencintai Masjidil Haram dianggap tidak sah cintanya bila tidak mencintai Masjidil Aqsa. Allah tabaraka wa ta'ala telah memilih 2 bait di bumi ini, yaitu Baitul Maqdis yang mana diutus di situ lebih dari 124.000 nabi dan rasul, dan Baitul Haram yang tidak diutus di situ kecuali hanya 2 orang nabi dan rasul, yaitu Nabi Yuna Ismail alaihi salatu wassalam dan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita tercinta dan sebaik-baik para nabi dan rasul. Oleh karenanya jangan sampai kita lupakan Baitul Maqdis, jangan sampai kita melupakan Palestina, sebagaimana kita tidak akan pernah melupakan para nabi dan rasul terdahulu. Hikmah yang keempat, yang juga merupakan inti dari kejadian Isra dan Mi'raj, yakni salat 5 waktu. Semua syariat agama ini semuanya diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril atau perantara. Akan tetapi lain halnya dengan solat, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan betapa pentingnya solat 5 waktu, hingga Allah tidak mau menyampaikan perintah ini melalui perantara. Allah mau menyampaikan sendiri kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa banyak hadis yang menerangkan tentang pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu, dan betapa banyak ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, terutama bagi orang yang menyepelekan atau menganggap sholat 5 waktu itu tidak wajib. Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah.
jarak atau batas seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka sungguh ia telah kafir secara terang-terangan. Innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Sungguh perbedaan kita dengan mereka adalah solat, maka barang siapa meninggalkan solat, sungguh dia telah kafir. Hal ini disampaikan bukan berarti kita radikal atau garis keras, akan tetapi memang seperti ini kedudukan solat dalam agama kita. Barang siapa meninggalkan solat 5 waktu, sama saja dia telah merobohkan dan merusak Islam yang ada di dalam dirinya. Hal pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah solat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min a'malihi yaumal qiyamah as-salah. Dan juga ancaman bagi orang yang meninggalkan solat karena malas. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ma min 'abdin mu'min yatrukus shalah wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi hadza kharijun min rahmatillah fa ana bari'un minhu wa idza tarakal 'abdu fardan wahidan kataba ismuhu ala babin nar. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tabaraka wa taala menulis di kening orang yang telah meninggalkan salat dengan kalimat hadza kharijun min rahmatillah. Ini adalah orang yang telah keluar dari rahmatnya Allah tabaraka wa taala. Maka aku, kata baginda Nabi, lepas tangan, lepas tanggung jawab terhadap orang tersebut. Dan ketahuilah, ketika seseorang hamba meninggalkan solat fardu 1 kali, maka namanya akan ditulis di pintu neraka. Sungguh teramat sangat penting kita mendirikan solat 5 waktu. Tiada lain, hanya demi keselamatan dan kepentingan diri kita sendiri, wahai saudara, yang pada akhirnya mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Dan jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Jangan sampai kita mati sebelum berwasiat kepada anak keturunan kita untuk beriman kepada Allah dan menjaga solat 5 waktu. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Semoga kesemuanya kita diangkat sama Allah, diperbaiki sama Allah kehidupan kita, diperbaiki keluarga kita, diperbaiki ekonomi kita, diperbaiki urusan dunia dan urusan akhirat kita. Semoga pemilu yang akan datang ini berjalan dengan aman dan lancar, dan kita diberi sama Allah para pemimpin yang selalu berusaha menjalankan syariat Islam. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan negeri kita sebagai negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang adil dan sentosa. Dan semoga Allah Ta'ala memasukkan kita dan keluarga kita kelak ke dalam surga bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah